legenda atau cerita rakyat atau kisah nyata dari Joko Jumput, yang mana banyak sejarah menceritakan bahwasanya Joko Jumput ini adalah pendiri kota Surabaya atau yang membabat alas kota Surabaya sehingga menjadi Surabaya Raya sampai dengan saat ini. Besok wong-wong kampung kini, besok yen ana rejaning jaman, desa iki, kampung iki tak jenakno Simo Katrungan. Simo Katrungan ini berasal dari jin katrung, jin trung yang menyerupai singa, yang berubah wujud jadi singa, dan katrungan ini berasal dari kata trung, nama dari jin tadi. Jadi asal muasal nama kampung Simo Katrungan itu berasal dari singa, perwujudan dari jin katrung atau jin trung. Sampai dengan saat dilemparlah jasad Raden Situbondo ini sampai jauh, sampai di sebuah kota atau di sebuah pedesaan yang mana yang tidak tahu, sambil Joko Jumput bersabda, sambil Joko Jumput mengucapkan, yang mana nantinya pada jasad ini sampai di mana, maka berilah nama kampung itu atau kota itu menjadi nama Situbondo. Hingga pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seger waras, salam otak waras, salam menolak lupa. Jumpa kembali dengan saya, channel Tukang Ojek Online, yang mana beberapa minggu ini saya tidak mencukupkan, saya tidak mengupload video-video dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulurku semuanya? Sehat-sehat, bahagia, banyak rezekinya. Saya selalu berdoa agar sedulur-sedulurku semuanya, agar saudara-saudaraku semuanya selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang mengalir bagaikan air, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kesejahteraan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan menyuguhkan kembali cerita-cerita sejarah, cerita-cerita legenda yang mana masih berputar di daerah Surabaya. Saya akan menceritakan sebuah legenda atau cerita rakyat atau kisah nyata dari Joko Jumput, yang mana banyak sejarah menceritakan bahwasanya Joko Jumput ini adalah pendiri kota Surabaya atau yang membabat alas kota Surabaya sehingga menjadi Surabaya Raya sampai dengan saat ini. Yang mana Joko Jumput ini agak sedikit terlupakan oleh keramaiannya zaman, dan makanya sampai dengan sekarang ini masih di pusat pertokoan, yaitu di daerah Praban, di Gang Kinco. Kalau dulu banyak orang mengatakan bahwasanya ini mitos, ini sebuah legenda, tapi semua itu terbantahkan, semua itu terpatahkan, karena makam yang dipercayai, makamnya Joko Jumput, makamnya ibundanya Joko Jumput, makamnya istrinya Joko Jumput, ini sudah diketahui tempatnya, sampai dengan sekarang menjadi tempat destinasi wisata, terutama wisata religius yang orang berkunjung ke Surabaya, atau orang-orang terdekat Surabaya atau orang sekitar Surabaya sudah berkunjung di makam beliau Joko Jumput ini. Nanti saya akan lampirkan lokasi makam Joko Jumput ini di mana, letaknya di mana,
dan di situ ada siapa aja, karena di dalam makam Joko Jumput ini ada beberapa peninggalan, yaitu berupa lumpang, berupa alat pembuatan jamu, dan di situ ada beberapa makam, yaitu makam ibu dari Joko Jumput, makam istri dari Joko Jumput, dan makam Joko Jumput sendiri. Langsung saja kita mulai ceritanya. Menurut beberapa sejarah, bahwasanya Joko Jumput ini adalah seorang anak dari Punggawa Mataram, seorang anak yang masih keturunan dari Mataram. Ada yang mengatakan di sejarah lain bahwasanya beliau Joko Jumput ini adalah anak dari anak dari Demang di sebuah kerajaan Mataram, sebuah kesultanan Mataram. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Joko Jumput ini adalah masih saudara sepupunya Joko Berok Sawunggaling, yang mana pada masa kecilnya beliau ini sudah ditinggal oleh ayahandanya, sehingga beliau dititipkan, Joko Jumput ini dititipkan oleh seorang wanita yang berada di daerah Praban, Surabaya. Kalau sekarang Praban ya kota Surabaya, yang bernama Mbok Rondo Jumput. Kenapa namanya Mbok Rondo Jumput dan kenapa anaknya ini bernama Joko Jumput? Karena Jumput sendiri itu dari sebuah kalimat atau kata dari bahasa Jawa, yaitu artinya mengambil, artinya memungut. Makanya dikenal di daerah Praban Kinco ini, Mbok Rondo Praban Kinco ini dikenal dengan Mbok Rondo Joko Jumput. Mbok Rondo Joko Jumput ini, beliau adalah seorang penjual jamu yang sangat masyhur. Zaman dahulu kala, orang yang sakit dan membeli jamu di Mbok Rondo Joko Jumput ini, saking manjurnya jamu ini, orang yang sakit baik mau sakit ringan maupun sakit berat dapat diobati dengan jamunya Mbok Rondo Jumput ini. Semenjak kecil Joko Jumput ini sudah sangat rajin membantu orang tuanya, orang tua angkatnya atau orang tua aslinya. Saya sendiri belum bisa memastikan apakah Mbok Rondo Jumput ini adalah ibu kandung yang asli atau apakah hanya ibu yang memungut dari Joko Jumput ini. Dan Joko Jumput ini juga diwarisi pada saat diserahkan kepada Mbok Rondo Jumput ini, diwarisi sebuah pusaka dari ayahandanya, yaitu cemeti yang bernama Pecut Gembolo Geni. Joko Jumput ini mulai dari kecil hingga dewasa, beliau ini berwajah yang sangat tampan, sopan santun, dan rajin membantu orang tuanya. Jadi Joko Jumput ini dari kecil hingga besar, hingga dewasa, hingga remaja ini sangat rajin mencari sebuah ramuan yang ada di hutan-hutan di tepi kota Surabaya pada saat itu. Beliau menjadi seorang anak yang ganteng, seorang anak yang gagah, dan seorang anak yang sangat berbakti pada ibundanya ini. Kita masuk pada bagian dari cerita ini di bagian yang lain, yaitu di Kadipaten Surabaya, yang mana pada saat itu Kadipaten Surabaya dipimpin oleh Adipati atau Tumenggung yang bernama Jangrana atau Tumenggung Jayengrono. Diceritakan di di sejarah Untung Siropati, di sejarah Joko Berok ini kan ada Adipati atau Tumenggung yang bernama Jangrana atau Jayengrono. Beliau mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita, sangat cantik rupawan. Putri beliau bernama Dewi Purbawati, yang mana putri ini sangat digandrungi bukan hanya oleh para anak raja, bukan hanya oleh para pria-pria berdarah biru, tapi Putri Purbawati ini digandrungi oleh seluruh laki-laki, baik berdarah biru, baik rakyat biasa, bahkan para pujangga, para seniman ini
juga menggandrungi putri dari Adipati Jangrana ini, Adipati Jayengrono ini, yaitu Dewi Purbawati. Bahkan para pujangga-pujangga ini selalu membuat tembang-tembang, selalu membuat syair, selalu membuat sastra yang memuja-muji, yang menggandrungi Dewi Purbawati ini. Dan kecantikan Dewi Purbawati ini sudah terkenal di saantero tanah Jawa, di antaranya di Kabupaten Sumeneb. Di Kabupaten Sumeneb ini ada seorang pangeran atau putra adipati yang bernama Raden Situbondo. Ini sangat kesengsem, sangat jatuh hati, dan sangat ingin memperistri Dewi Purbawati ini, sehingga Raden Situbondo ini jauh-jauh dari Sumeneb datang ke kota Surabaya hanya untuk meminang Dewi Purbawati ini. Ya, mohon maaf, menurut sejarah-sejarah yang lain bahwasanya Raden Situbondo ini berkebutuhan khusus. Mohon maaf, dalam arti di sejarah yang lain menceritakan bahwasanya Raden Situbondo ini adalah kondisinya tidak sempurna, tapi tidak diceritakan detailnya tidak sempurnanya seperti apa, cacatnya bagaimana, atau berkebutuhan khusus yang bagaimana tidak diceritakan. Namun walaupun demikian, Raden Situbondo ini adalah seorang pria yang pilih tanding. Dengan keterbatasannya, beliau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat luar biasa, mempunyai ilmu kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga beliau datang di Kadipaten Surabaya untuk meminang Dewi Purbawati. Sekarang kita masuk di daerah Kadipaten Kediri. Di sini diceritakan bahwasanya di Kadipaten Kediri ada seorang pemuda tampan yang bernama Raden Joko Taruno atau Joko Truno. Joko Truno ini pagi, siang, malam, sore, malam, bahkan tertidur selalu bermimpi-mimpi, selalu membayangkan kecantikan Dewi Purbawati ini. Bahkan Joko Taruno ini sangat tergila-gila dengan Dewi Purbawati, sehingga pada suatu ketika Joko Taruno ini mengungkapkan pada ibundanya, pada keluarganya, terkhususnya ibundanya, bahwasanya Joko Taruno akan pergi ke Kadipaten Surabaya untuk meminang Dewi Purbawati. Namun dari pihak keluarganya, terutama ibundanya ini sangat menolak, sangat tidak setuju anaknya ini berangkat ke Surabaya untuk meminang Dewi Purbawati. Ya, kita tahulah, sama-sama kita tahu bahwasanya orang zaman-zaman dahulu itu kan waskita weruh sadurunge winarah, tahu kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Hingga pada suatu ketika Joko Taruno atau Joko Truno ini sudah tidak bisa memendam rasa kangennya, rasa jatuh cintanya, sudah sangat tergila-gila, cintanya sekonyong koder. Hingga akhirnya suatu ketika Joko Taruno ini mengungkapkan pada ibundanya kembali. Ya, kalau bisa di dalam sebuah percakapannya itu kemungkinannya begini, Bu, saya mau berangkat ke Surabaya untuk meminang Dewi Purbawati. Namun dari pihak ibunya ini sangat dengan keras melarang anaknya untuk pergi ke Surabaya. Namanya cinta sudah bersemayam di hati, cintanya sudah menjadi cinta buta, maka pergilah Joko Truno ini ke Surabaya tanpa sepengetahuan ibunya. Dan pada saat itu Ibu Joko Truno atau Ibu Joko Taruno yang bernama Kili Suci ini mengucapkan sebuah kata-kata, mengucapkan sebuah kalimat bahwasanya nanti kamu akan menjadi tontonan saja. Kalau kamu nekat ke Surabaya, kalau kamu nekat ke meminang Dewi Purbawati, maka kamu nanti akan menjadi tontonan. Kue bakal jadi tontonan, akan menjadi tontonan. Ya,
namanya orang zaman dulu Sabdo Wali, Sabdo Pandito, Sabdo Wali, ya seperti si Pahit Idah, apa yang diucapkan pasti akan kejadian. Ini saya mengisahkan dari beberapa cerita yang saya gabungkan. Cuma yang cerita yang keseluruhan ini ada dari salah satu sumber yang saya rangkum sendiri dan saya ceritakan, tapi menggabungkan dari beberapa sumber-sumber yang lain, dari cerita Ludruk, dari Google dan lain sebagainya. Hingga pada suatu ketika datanglah kita kembali ke Raden Situbondo, yang mana Raden Situbondo ini sudah melamar Dewi Purbawati di Surabaya, sudah sampai di Surabaya dan melamar Dewi Purbawati. Persyaratannya apa untuk menjadi suami Dewi Purbawati? Yaitu persyaratannya harus membabat alas Surabaya bagian barat, membabat hutan Surabaya bagian barat. Maka sang Raden Situbondo ini ya menyanggupi, karena dengan membabat awas atau membabat hutan bagi Raden Situbondo ini bukan sebuah pekerjaan yang berat bagi dia. Dengan kesaktiannya, dengan pusakanya, maka dia sanggup untuk membabat hutan di daerah Surabaya Barat. Ada sebuah cerita yang menarik di wilayah Surabaya Barat, bahwasanya pada saat Raden Situbondo ini membabat alas atau membabat hutan, Raden Situbondo ini bertemu dengan jin yang menyerupai singa yang bernama Jin Trung. Karena Jin Trung ini tidak terima bahwasanya tempatnya ini diobrak-abrik oleh Raden Situbondo. Maka terjadilah pertarungan antara Raden Situbondo dengan Jin Trung ini, dengan Jin Trung yang menyerupai singa. Ya, jin yang menyerupai singa ini kalau bahasa Jawanya ya bisa toto jalmo, bisa berbicara. Kenapa kok Raden Situbondo ini mengobrak-abrik atau membabat hutan di wilayah Surabaya Barat ini? Karena sudah mengganggu ketentraman bangsa-bangsa jin yang ada di wilayah hutan tersebut. Hingga terjadilah pertempuran antara Jin Trung ini dengan Raden Situbondo. Dan dengan sangat mudahnya Raden Situbondo ini bisa menaklukkan Jin Trung ini yang menyerupai singa, yang mengembo-ngembo atau berkamuflase atau merubah dirinya menjadi seorang singa. Kalahlah Jin Trung ini dan tunduk patuh kepada Raden Situbondo. Hingga tempat pertarungan antara Raden Situbondo dengan Jin Trung ini diberi dengan sebuah nama. Besok wong-wong kampung kini, besok yen ana rejaning jaman, desa iki, kampung iki tak jenakno Simo Katrungan. Simo Katrungan ini berasal dari Jin Katrung, Jin Trung yang menyerupai singa, yang berubah wujud jadi singa, dan Katrungan ini berasal dari kata Trung, nama dari jin tadi. Jadi asal muasal nama kampung Simo Katrungan itu berasal dari singa, perwujudan dari Jin Katrung atau Jin Trung. Sampai dengan saat ini Simo Katrungan masih berdiri di daerah di daerah Surabaya, di wilayah barat sampai dengan saat ini. Kita kembali pada Joko Taruno atau Joko Truno yang sudah berada di Kadipaten Surabaya. Hingga pada akhirnya Joko Taruno ini sampai di Kadipaten Surabaya dan
menghadap Adipati Jayengrono, menghadap Tumenggung Jayengrono, mengeluarkan unek-unek hatinya, mengeluarkan perasaannya, berbicara dengan Adipati bahwasanya niatannya datang ke Surabaya jauh-jauh dari kota Kediri karena ingin melamar Dewi Purbawati. Namun pada saat itu, pada saat yang bersamaan juga datanglah Raden Situbondo yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau menurut versi yang lain bahwasanya ini diadakan sebuah sayembara antara Joko Truno dan Raden Situbondo untuk membabat hutan-hutan yang ada di Surabaya Barat dan Surabaya Selatan dan sekitarnya. Dan diceritakan dalam sejarah yang lain bahwasanya kedua belah orang ini, kedua belah pangeran, kedua belah anak muda ini, kedua-duanya sangat berhasil untuk melakukan pembabatan atau babat alas di wilayah Surabaya. Karena sang Adipati Jayengrono tidak bisa menentukan siapa pemenangnya dan Raden Situbondo sudah melaksanakan tugasnya. Kalau dalam cerita ini bahwasanya Raden Joko Taruno ini belum melaksanakan apa-apa. Hingga pada akhirnya terjadi sayembara yang kedua atas sabda dari Adipati Jayengrono atau Bupati Jayengrono atau Tumenggung Jayengrono ini, bahwasanya siapa yang bisa memenangkan pertarungan ini maka akan dijadikan menantu atau diambil suami atau menjadi suami dari Dewi Purbawati ini. Karena dua pemuda ini sangat-sangat sakti, sama-sama saktinya, sama-sama lindunginya, ya tidak mau kalah. Terjadilah pertandingan antara Raden Situbondo melawan Joko Taruno. Walaupun dengan kondisi yang walaupun dengan kondisi yang cacat atau tidak sempurna, Raden Situbondo ini lebih unggul daripada Joko Taruno, jurus-jurusnya, ilmu kesaktiannya dan lain sebagainya, sehingga Joko Taruno ini tidak mampu menghadapi gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Raden Situbondo. Hingga pada akhirnya Joko Taruno ini kalah. Ada yang sejarah lain menceritakan bahwasanya Joko Taruno ini dipukul atau ditendang sampai terpelanting di sebuah hutan hingga terjepit di sebuah kayu atau semak-semak. Ada yang mengatakan bahwasanya Joko Taruno ini melarikan diri ke hutan-hutan karena tidak sanggup menandingi daripada Raden Situbondo. Dan Raden Situbondo ini sendiri ya tidak terima bahwasanya musuhnya ini masih hidup, hingga dikejarlah Joko Taruno ini di hutan-hutan. Kita kembali ke daerah Praban, bahwasanya Joko Jumput ini ya karena sudah dewasa, sudah mendengar selending-selendingan, sudah mendengar kabar berita bahwasanya di kota Surabaya diadakanlah sayembara, atau sudah mendengar kecantikan dari Dewi Purbawati ini, sehingga terbesit di hatinya ingin mengikuti atau ingin ikut juga meminang Dewi Purbawati ini. Akhirnya Joko Jumput ini berpamitan ke ibunya. Pada awalnya ini dilarang oleh ibundanya, karena ibundanya khawatir karena memang anak kampung dan lain sebagainya, sehingga takut nanti anaknya ini akan dikecewakan atau akan kecewa pada saat berada di Kadipaten Surabaya. Dengan kemampuan bahasa, dengan bahasa yang tutur kata yang lembut dari Joko Jumput ini, hingga akhirnya dapat meluluhkan ibundanya bahasanya tidak akan terjadi apa-apa pada diri Joko Jumput ini. Dan pada akhirnya ibundanya pun mengizinkan Joko Jumput ini untuk ikut sayembara di Kadipaten Surabaya atau meminang
Putri Purbawati, Dewi Purbawati di Surabaya ini. Tapi sebelum berangkat, ibundanya Joko Jumput ini memberikan sebuah benda pusaka yang berupa pecut, yaitu pecut Gembolo Geni, diberikan kepada Joko Jumput sebagai benda sebagai sebuah pusaka yang akan membantunya nanti kelak di perjalanan atau di pada saat ada pertandingan atau apapun. Hingga pada akhirnya berangkatlah Joko Jumput ini menuju Surabaya, menelusuri tepian kali, menelusuri hutan-hutan yang ada di Surabaya. Dan pada saat itu di sebuah tepian kali, Joko Jumput mendengar rintihan suara yang meminta tolong. Dicarilah suara itu. Dan diketemukanlah seorang pemuda yang lagi terluka parah, terjepit di sela-sela pohon di tepian kali. Maka diangkatlah dan ditolonglah pemuda itu. Yang ternyata pemuda itu adalah Joko Taruna yang tadi kalah oleh Raden Situbondo. Di tempat Joko Jumput menemukan Joko Taruna, dan Joko Jumput mengatakan bahwasanya besok yen ono rejaning jaman, besok kalau ada rame-rame zaman, maka tempat ini saya namakan dengan Pertemon Kali. Besok yen ono rejaning jaman, kampung iki tak jenakno Pertemon Kali, yang artinya besok kalau rame-ramenya zaman, kampung ini saya berikan nama Pertemon Kali, karena Joko Jumput menemukan. Pertemon itu artinya menemukan, temu dari kata temu atau temon atau temuan, kali karena di pinggir kali. Maka besok yang ono rejaning jaman, kampung iki tak jenakno Pertemon Kali. Akhirnya diangkatlah Joko Jumput ini agak menjauh, tapi masih di pesisir kali tersebut. Joko Jumput mengangkat dari Joko Taruna ini. Setelah itu Joko Jumput mengambil air kali untuk diminumkan dan dibasuhkan di seluruh tubuh Joko Taruna ini. Setelah diminumkan, setelah dibasuh-basuhkan untuk membersihkan luka-luka Joko Taruna ini, maka sembuhlah Joko Taruna ini. Setelah itu Joko Jumput juga bersabda kembali bahwasanya besok yen ono rejaning jaman, kampung iki tak arani Banyu Urip. Besok kalau rame-ramenya zaman, kampung ini saya beri nama Banyu Urip. Karena apa? Diambil dari cerita ini, Raden Joko Taruna atau Joko Taruna yang sedang sekarat dikasih minum air kali tersebut hingga sembuh penyakitnya, hingga sembuh luka-lukanya, maka hidup kembali, maka diberi nama Banyu Urip. Kampung itu diberi nama Banyu Urip, sehingga sampai dengan saat ini Pertemon Kali dan Banyu Urip ini adalah nama perkampungan yang berjajar, yang searah, bertetanggaan. Ditanyalah Joko Taruna, kenapa kok sampai terjadi seperti ini, sampai kamu terluka seperti ini oleh Joko Jumput. Joko Taruna menceritakan bahwanya dia kalah dengan Raden Situbondo. Akhirnya kedua pemuda ini berjalan beriringan untuk menuju kota Surabaya. Dan di tengah perjalanan, masih di hutan-hutan tersebut, akhirnya Joko Taruna ini bertemu dengan Raden Situbondo.
karena merasa Joko Taruna ini sudah tidak mampu menghadapi Raden Situbondo, maka Joko Jumputlah yang beradu ilmu, beradu kesaktian dengan Raden Situbondo. Terjadilah di situ adu kasakten, adu ilmu kanuragan, ilmu silat, jurus demi jurus. Akhirnya mencapai ilmu kanuragan yang tertinggi, hingga sama-sama mengeluarkan pusakanya. Dan di sini Raden Situbondo harus mengakui kehebatan dari Joko Jumput. Kalahlah Raden Situbondo ini dengan pecut gembolo geninya Joko Jumput. Di sini ada yang menceritakan di sejarah-sejarah yang lain bahwasanya di sini juga saya ceritakan Joko Jumput ini memotong kepala dari Raden Situbondo. Dan jasad tubuhnya ini ditendang atau dilemparkan sampai jauhan di sana, sampai sangat jauh. Ada yang menceritakan demikian, ada yang menceritakan bahwasanya langsung saja dilemparkan jasad dari Raden Situbondo ini ke tempat entah berantah. Ternyata pada saat Joko Jumput melemparkan jasad dari Raden Situbondo ini, Joko Taruna bertindak curang, membawa lari kepala dari Raden Situbondo. Larilah Joko Taruna ini menuju Kadipaten Surabaya, karena Joko Jumput ini masih melakukan mau membuang atau melempar jasad dari Raden Situbondo ini. Dilemparlah jasad Raden Situbondo ini sampai jauh, sampai di sebuah kota atau di sebuah pedesaan yang mana yang tidak tahu, sambil Joko Jumput bersabda, sambil Joko Jumput mengucapkan, yang mana nantinya jasad ini sampai di mana, maka berilah nama kampung itu atau kota itu menjadi nama Situbondo, hingga pada akhirnya ada namanya kota Situbondo. Setelah bersabda tersebut, Joko Jumput menyadari bahwasanya dia telah dicurangi oleh Joko Taruna ini. Maka bergegaslah Joko Jumput ini mengejar Joko Taruna menuju Kadipaten Surabaya. Kita kembali ke Joko Taruna yang sudah memasuki Kadipaten Surabaya dan menghadap Adipati atau Tumenggung Jayengrono. Joko Taruna atau Joko Taruna ini menghadap Adipati Jayengrono dan mengakui bahwasanya dialah yang memenangkan, sayembara ini karena berhasil membawa bukti kepala dari Raden Situbondo. Mengklaim bahwasanya dia yang memenangkan pertarungan itu, padahal kenyataannya kan tidak. Yang memenangkan pertarungan itu ialah Joko Jumput. Selang beberapa kemudian masuklah Joko Jumput juga menghadap ke Adipati Jayengrono. Joko Jumput mengakui bahwasanya yang membunuh atau mengalahkan Raden Situbondo adalah saya, adalah Joko Jumput. Karena malu, karena merasa tidak punya muka, Joko Taruna ini berdiam. Joko Taruna ini diam 1000 bahasa. Hingga pada suatu ketika Adipati Jayengrono bertanya kepada Joko Taruna atau Joko Taruna ini, apakah benar kamu yang mengalahkan? Apakah benar Joko Jumput yang mengalahkan Raden Situbondo? Apakah benar Joko Jumput yang mengalahkan Raden Situbondo? Joko Taruna ini diam 1000 bahasa, tidak mau mengatakan sedikit pun, tidak bisa berkata-kata apapun. Karena yang namanya Adipati ini masih Sabdo Pandito Wali, masih pahit lidah,
Maka Adipati Jayengrono karena saking geramnya, beberapa kali pertanyaannya kepada Joko Tarungo ini tidak dijawab oleh Joko Tarungo. Kamu kok diam saja? Kamu seperti arca. Seketika itu juga sabda dari Adipati Jayengrono ini terbukti bahwasanya Joko Tarungo ini berubah menjadi batu karena dia berubah menjadi sebuah arca karena dia ditanya oleh Adipati Jayengrono ini tidak mau berkata sepatah kata pun membisu, hingga akhirnya terucaplah sabda dari Adipati Jayengrono, Temenggung Jayengrono ini bahwasanya kowe kok menengai kaya reca, dikutuklah Joko Tarungo atau Joko Tarungo ini hingga menjadi menjadi sebongkah arca, sebongkah reca atau arca, sebongkah patung. Nah, kita kembali lagi kepada ibunya Dewi Kilusuci yang tadi, bahwasanya ibunya Dewi Kilusuci ini kan juga mengungkapkan bahwasanya Joko Tarungo ini kan dilarang pergi, jangan sampai Joko Tarungo ini pergi. Karena kan apa? Karena sudah nekat pergi ke Surabaya hingga ibunya mensabda, ibunya juga berkata, ibunya juga ibunya juga berkata bahwasanya kamu akan jadi tontonan. Jadi ada kesinambungan antara perkataan ibunya Joko Tarungo yang bernama Dewi Kilusuci ini dengan perkataan dari Adipati Jayengrono. Jadilah reca, jadilah arca. Yang dinamakan arca itu yaitu Joko Dolok. Dan arca itu juga sampai dengan sekarang masih berada di daerah sekitaran makam dari Joko Jumput ini. Dari sini cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pentingnya doa seorang ibu, pentingnya kita patuh kepada orang tua, pentingnya kita berbicara tentang kejujuran. Dan makam Joko Jumput ini sekarang ini masih berada di tengah-tengah kota, sekitaran daerah Pasar Turi, daerah Praban, berada di Gang Kincau. Jadi makamnya Joko Jumput ini dihimpit oleh pertokoan-pertokoan yang ada di sekitaran daerah Praban tersebut. Dan setiap malam Jumat terutama ini makam Joko Jumput ini selalu diziarahi. Makam ini selalu diziarah oleh para peziarah-peziarah yang ada di Surabaya, terutama pejabat-pejabat yang ada di Surabaya, orang yang suka berziarah, yang suka mencari sebuah ilmu, mencari sebuah petunjuk ini selalu berziarah di makam Joko Jumput. Nanti akan saya lampirkan beberapa foto dari makam Joko Jumput ini. Dan di makam itu ada 3 makam, yaitu makam Joko yang konon katanya makam Joko Jumput, yang kedua adalah makam ibunda Joko Jumput, yang ketiga adalah makam istri dari Joko Jumput sendiri. Di sini tidak diceritakan bahwasanya setelah Joko Jumput memenangkan sayembara tersebut, apakah Joko Jumput menjadi seorang adipati menggantikan Jayengrono atau tidak, belum diceritakan. Tapi banyak sejarah menceritakan bahwasanya Joko Jumput ini adalah pendiri dari kota Surabaya yang membabat hutan-hutan di sekitaran Surabaya. Cikal bakalnya Surabaya sampai melebar menjadi Surabaya Raya ini ya cikal bakalnya berasal dari Joko Jumput. Dan diceritakan juga bahwasanya Joko Jumput ini adalah saudara sepupu dari Sawung Galing. Dan di makam Joko Jumput ini ya ada beberapa peninggalan, yaitu sebuah lesung. Sebuah lesung itu tempat deplok, tempat untuk menumbuk jamu-jamuan. Terus ada beberapa alat lain yang masih ada sampai dengan sekarang. Dan makam Joko Jumput ini sangat-sangat terlihat mistis walaupun kita datang di siang hari.
Kita masuk aja masih terlihat sangat mistis, aroma kental mistisnya itu masih terasa sangat. Dan mudah-mudahan cerita sejarah dari Joko Jumput ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah wawasan anak cucu kita nantinya, bahwasanya di kota Surabaya ini banyak cerita-cerita, banyak legenda-legenda, banyak cerita nyata yang harus diketahui asal muasal kota Surabaya ini berasal dari mana, pahlawan Surabaya ini siapa saja, pendiri-pendiri Surabaya ini siapa saja. Dan semoga apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat bagi para generasi nantinya, para generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Saya juga menghimbau dan mengingatkan bahwanya jangan sampai kita lupa dengan sejarah-sejarah yang ada di bumi pertiwi ini. Jangan kita sampai sedikit pun melupakan sejarah mereka-mereka yang telah membangun dan mendirikan bangsa ini, mendirikan republik ini. Cukup sekian dari saya akhiri. Apabila ada kekurangan dari cerita ini, monggo silakan browsing, karena sejarah Joko Jumput ini sudah diceritakan di berbagai macam sosial media, di Kompas, di Kumparan dan lain sebagainya, banyak diceritakan. Bahkan di cerita tradisional di Ludruk sendiri pun dulu banyak sekali diceritakan dengan lakon Joko Jumput. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seger waras, salam otak waras, salam menolak lupa.